Perkenalkan, nama saya Rika Ginting dengan NIM 12321511005 dari kelas BK Rek A 2023 dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Terlebih dahulu kita akan bahas tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, pengertian ideologi yaitu istilah ideologi berasal dari kata idea dan logis. Idea berarti gagasan, konsep, pengertian dasar ide-ide, dasar cita-cita. Sedangkan logos berarti ilmu. Jadi, ideologi adalah sekumpulan ide, gagasan, keyakinan, atau pandangan hidup yang menjadi dasar atau landasan bagi seseorang, kelompok, atau bangsa dalam menentukan sikap, arah, dan tujuan hidupnya. Nah, pentingnya Pancasila sebagai ideologi yaitu Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang merupakan dasar moral dan filosofis dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk kepada karakteristik dan makna ideologi bagi negara. Dalam memahami ideologi politik, tidaklah cukup hanya melihat dari sosok pengertiannya atau hanya berangkat dari definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, tetapi suatu ideologi lebih mudah ditemukan dari karakteristiknya. Menurut Soegito dan yang lain, karakteristik sesuatu ideologi itu yaitu ada 4. Yang pertama, ideologi seringkali muncul dan berkembang dalam situasi kritis. Dalam konteks kritis, baik itu krisis politik, ekonomi, sosial, atau bahkan identitas, masyarakat seringkali mencari solusi atau cara pandang baru untuk menghadapi tantangan yang ada. Ideologi dapat memberikan kerangka berpikir yang lebih struktur untuk menghadapi ketidakpastian, sekaligus menawarkan visi tentang masa depan yang lebih baik. Nah, yang kedua, ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis. Nah, ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis, yakni kumpulan gagasan-gagasan, keyakinan, dan nilai-nilai yang saling terkait dan terorganisasi dengan cara tertentu. Ideologi memberikan kerangka berpikir yang terstruktur tentang bagaimana masyarakat seharusnya diatur dan bagaimana berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, dan budaya seharusnya dijalankan. Nah, yang ketiga, ideologi mempunyai ruang lingkup jangkauan yang luas, namun beragam. Ideologi memang memiliki ruang lingkup yang luas dan beragam. Hanya ini karena ideologi mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga agama. Yang selanjutnya yaitu ideologi mencakup beberapa start pemikiran dan panutan. Ideologi mencakup beberapa start pemikiran dan panutan, yang berarti bahwa di dalam suatu ideologi terdapat lapisan-lapisan pemikiran yang berfungsi sebagai panduan atau dasar bagi para pengikutnya. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang fungsi ideologi. Nah, fungsi ideologi adalah memberikan landasan bagi cara berpikir, bertindak, dan memahami dunia bagi individu atau kelompok dalam masyarakat. Ideologi berperan penting dalam menetapkan nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang menjadi panduan hidup. Selain itu, ideologi juga berfungsi untuk mempersatukan kelompok masyarakat dengan menyatukan pandangan dan tujuan mereka, serta memberikan arah dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, politik, dan ekonomi. Ideologi juga berperan dalam mempertahankan tatanan sosial yang ada dan memotivasi individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan mereka. Nah, di samping fungsi yang sangat umum, ideologi juga memiliki fungsi yang khusus. Sifatnya seperti yaitu ideologi berfungsi melengkapi struktur kognitif manusia.
Ideologi berfungsi sebagai panduan. Ideologi berfungsi sebagai lensa di mana seseorang dapat melihat dunianya, sebagai cermin di mana seseorang dapat melihat dirinya, dan sebagai jendela di mana orang lain bisa melihat diri kita. Ideologi berfungsi sebagai kekuatan pengendali konflik sebagai fungsi interaktif. Nah, kita masuk kepada macam-macam ideologi, yaitu yang pertama ideologi Farisme, ideologi komunis, ideologi liberal, ideologi Islam, ideologi Pancasila. Baik, selanjutnya kita masuk kepada perbandingan ideologi Pancasila dengan paham ideologi besar lainnya dalam aspek politik hukum. Nah, liberalisme yaitu demokrasi liberal, hukum untuk melindungi individu, dalam politik mementingkan individu. Nah, sedangkan komunisme yaitu demokrasi rakyat, kekuatan mutlak satu parpol, hukum untuk menyelenggarakan komunis. Nah, sosialisme yaitu demokrasi untuk kolektivitas, diutamakan kebersamaan, masyarakat sama dengan negara. Nah, selanjutnya itu Pancasila. Demokrasi Pancasila, hukum untuk menjunjung tinggi keadilan individu dan masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk kepada perbandingan ideologi Pancasila dengan paham ideologi besar lainnya dalam aspek ekonomi. Liberalisme yaitu tentang peran negara kecil, swasta mendominasi, kapitalisme, monopolisme, persaingan bebas. Nah, sedangkan komunisme yaitu peran negara dominan, demo kolektivitas berarti buat negara, monopoli negara. Nah, sedangkan di sosialisme yaitu peran negara ada untuk pemerataan, keadilan distributif yang diutamakan. Nah, di Pancasila peran negara ada untuk mencegah monopoli dan berbagai hal yang merugikan rakyat. Nah, kita masuk kepada perbandingan ideologi Pancasila dengan paham ideologi besar lainnya, yaitu dalam aspek agama. Di liberalisme yaitu agama urusan pribadi, bebas beragama, tidak harus beragama. Nah, di komunisme, agama candu masyarakat, agama harus dijauhkan dari masyarakat, atau lalu ateis. Nah, di sosialisme, agama harus mendorong berkembangnya kebersamaan. Sedangkan di Pancasila, bebas memilih salah satu agama di dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Selanjutnya masuk kepada perbandingan ideologi Pancasila dengan paham ideologi besar lainnya dalam aspek pandangan terhadap individu dan masyarakat. Di liberalisme yaitu individu lebih penting daripada masyarakat. Masyarakat diabdikan bagi individu. Nah, di komunisme yaitu individu tidak penting, masyarakat tidak penting, kolektivitas yang dibentuk negara lebih penting. Masuk ke sosialisme, masyarakat lebih penting daripada individu. Sedangkan di Pancasila, individu diakui keberadaannya, masyarakat diakui keberadaannya. Hubungan individu dan masyarakat dilandasi 3S, selaras, serasi, seimbang. Selanjutnya masuk kepada perbandingan ideologi Pancasila dengan paham ideologi besar lainnya dalam aspek ciri khas. Di dalam liberalisme yaitu penghargaan terhadap HAM, demokrasi, negara hukum, menolak dogmatis, reaksi terhadap absolutisme. Nah, di komunisme yaitu ateis, dogmatis, otoriter, ingkar HAM, reaksi terhadap liberalisme dan kapitalisme. Nah, sedangkan di sosialisme yaitu kebersamaan, akomodasi, jalan tengah. Dan di Pancasila yaitu kebersamaan, keseimbangan, dan keserasian dalam setiap aspek kehidupan. Selanjutnya masuk kepada materi pentingnya ideologi Pancasila di tengah ideologi lainnya. Satu yaitu sebagai filter ideologi asing.
Di tengah arus globalisasi, banyak ideologi asing yang masuk dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti kapitalisme, liberalisme, dan sosialisme. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan. Pancasila dengan prinsip persatuannya berfungsi sebagai benteng yang menjaga kesatuan bangsa di tengah perbedaan ideologi. Yang ketiga, keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif. Banyak ideologi lain yang cenderung menekankan satu aspek seperti kebebasan individu atau liberalisme atau kepentingan kolektif yang disebut sosialisme. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih.